Secara nasional kita punya proyek P0 dan P0 Aksen. Kita merencanakan membangun berbagai infrastruktur ketenaga listrikan untuk memperkuat sistem Aceh. Kita melistriki setiap titik masyarakat Indonesia secara handal dan tersedia secara sustainable. Tidak ada kesuksesan yang bisa diraih tanpa disiplin. Tidak ada kesuksesan yang bisa kita capai tanpa kompetensi. Tidak ada kesuksesan karena kita sendiri. Tidak ada keberhasilan yang dicapai kalau itu tidak dilakukan secara sistematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elektrizen hadir kembali hari ini Podcast Room, dan sebagaimana janji kami, setiap ada tamu yang istimewa di PLN UID Aceh, kita pasti akan capture the moment. Dan hari ini kita kedatangan Bapak Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis, Bapak Hartanto Wibowo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum rekan-rekan Elektrizen UID Aceh. Ya, nah hari ini kita bersama Pak Dir juga Pak GM akan berdiskusi ini mengenai bagaimana sebenarnya ya visi misinya PLN, juga bagaimana sebenarnya perencanaan korporat untuk beberapa tahun ke depan. Intinya kita ingin sharing dengan para elektrizen sekarang ya. Oke Pak Dir. Nah, kita berbicara nih Pak mengenai visinya PLN Pak untuk menjadi perusahaan top 500 Global Fortune, satu pilihan pelanggan untuk solusi energi. Nah, ini sebenarnya visi ini bagaimana kita jabarkan Pak? Oke, makasih Kak Lana. Ini Kak Lana ini Serikandi, Ketua Serikandi Sumatera. Jadi elektrizen yang saya banggakan, yang saya cintai, kita sebagai keluarga besar PLN punya visi yang sama, yakni menjadi perusahaan global top 500 dan nomor 1 pilihan pelanggan untuk solusi energi. Apa makna dari visi besar ini? Kita ingin menjadikan PLN ini menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia, masuk dalam list 500 perusahaan terbesar di dunia. Dan yang kedua, kita ingin menjadi perusahaan yang menjadi pilihan pelanggan nomor 1 di dalam solusi energi. Kata yang kita pakai, yang dipakai oleh direksi bukan lagi listrik, tetapi energi. Kenapa? Karena energi di masa depan akan terkonvergensi menjadi satu dalam bentuknya, yakni listrik. Jadi visi besar kita adalah kita ingin membawa PLN masuk ke global top 500, tetapi bukan hanya sekali masuk tetapi keluar, tetapi kita ingin sustainable berada di dalam jajaran perusahaan global tersebut, Kak Lana. Ya, luar biasa sekali Pak. Artinya kita harus konsisten, terus meningkatkan pertumbuhan, dan kita untuk harus terus lebih maju gitu ya Pak ya. Nah mungkin ini Pak GM nih, karena di sini para elektrizen juga hadir Pak GM Aceh. Nih bagaimana nih Pak Aceh menyahuti ini Pak? Karena ya seperti dikatakan Pak Dir, Aceh ini adalah satu negeri yang memang cukup ditunggu perkembangannya nih Pak. Ini gimana kira-kira Pak GM? Alhamdulillah sekali ya, dengan adanya visi besar itu tentunya kita juga harus persiapkan kita, baik dari sisi kecukupan kita, baik dari pembangkitan, transmisi, distribusi, termasuk dari manusianya. Ini yang kita siapkan semuanya. Kemudian di Aceh mendesain semua tadi itu menjadikan seluruh insannya itu insan-insan yang memberikan kontribusi maksimal. Dan maksimal itu harus terstruktur dan terukur, awalnya gitu. Sehingga ada ukuran-ukuran tertentu yang kita pakai agar kita bisa mensupport untuk menjadi perusahaan yang 500 besar tadi itu. Satu tentunya dari sisi penjualan kita. Kalau berbicara penjualan, kita berbicara bukan hanya sekedar jualannya, tapi bagaimana jualan ini tumbuh dan sustain. Ini yang menjadi penting. Ya. Nah, untuk ke sana perlu persiapan untuk bagaimana menyiapkan kompetensinya, skillnya, kemudian terkait dengan hal-hal lain yang mendukung semua tadi itu. Yang kita persiapkan semuanya inline dengan apa yang telah digariskan, divisikan oleh PLN Pusat, sehingga kita semua bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap perusahaan ini. Berarti mulai sekarang semua insan PLNers gitu ya Pak harus mulai bertanya dan mengimplementasikan dalam diri dia sendiri sebenarnya bagaimana dia menyahuti visi besar ini, begitu ya Pak? Itu salah satunya kalau kita ada Selanga, itu menjadi salah satu tempat wadah untuk semua teman-teman kita insan PLN itu memberikan kontribusi, kemudian inovasi, kemudian breakthrough, dan memberikan hal yang maksimal dan nilai tambah bagi perusahaan kita. Baik, luar biasa sekali nih Pak JM. Nah, kembali ke Pak Dir Pak. Nah, kalau kita berbicara bagaimana kita mencapai visi itu, pasti kita
kita jabarkan ke dalam transformasi, Pak. Sekarang sudah masuk ke transformasi 2.0. Nah, kalau untuk Direktorat Perencanaan sendiri, Pak, bagaimana menyahuti ini, Pak? Karena kita kan transformasi terus transisi energi, ini harus kita sahuti dengan langkah-langkah yang nyata seperti itu, Pak. Makasih Kak Lana. Jadi tadi kita punya visi. Visi itu kemudian kita terjemahkan dalam 4 strategic goals. Yang pertama strategic goal-nya adalah growth moonshot. Yakni adalah lompatan-lompatan besar kita ingin tumbuh di dalam bisnisnya kita. Tentu pertumbuhan bisnis yang utama adalah listrik, tetapi bukan hanya listrik, tetapi juga beyond KWH. Additional demand listrik di luar wilusnya PLN juga kita capture. Jadi itu strategic goal pertama adalah growth moonshot. Strategic goal yang kedua kita sebut sebagai digitalization moonshot. Digitalization moonshot adalah kita ingin membangun smart system secara end-to-end dalam seluruh value chain ketenaga listrikan. Dari sisi pembangkit, transmisi, distribusi, retail, dan pelayanan pelanggan, kita semuanya ingin bangun secara smart system. Growth moonshot yang ketiga adalah net zero emission moonshot. Net zero emission moonshot adalah aspirasi kita, keluarga besar PLN, untuk membangun fasilitas infrastruktur ketenaga listrikan yang ramah lingkungan, yang lebih ke green energy. Jadi di dalam menghadirkan transisi energi untuk mencapai net zero emission tahun 2060, PLN akan membangun 69,5 gigawatt pembangkit baru dalam 10 tahun ke depan. 76% atau 53 gigawattnya adalah pembangkit renewable. Renewable energy. Selain itu, karena kita paham pembangkit renewable itu tidak bisa dipindahkan lokasinya, misalkan sumber hidro, sumber geothermal itu nggak bisa dipindahkan, maka kita harus membangun transmisi line yang panjang dari sumber energi renewable itu kepada pusat beban. Maka kita akan membangun transmission line yang kita sebut sebagai Green Enabling Transmission Line yang panjangnya 48.000 km sirkuit dalam 10 tahun ke depan. Jadi 3 pilar dari strategic goal kita, growth moonshot, digitalization moonshot, dan net zero emission moonshot. Kita paham 3 pilar moonshot itu tidak akan mungkin dicapai kalau kita nggak meletakkan pondasi dasarnya yang kita sebut sebagai launchpad moonshot. Tadi Pak GM menyampaikan secara baik, salah satu strategik inisiatif dalam launchpad moonshot itu adalah bagaimana kita ngelola SDM kita yang mampu tetap relevan dengan zaman. Jadi zamannya berubah, manusianya harus berubah, dan itu adalah kapasitas, kompetensi, skill manusia harus berubah. Dan dengan kehadiran saya di Aceh dalam 2 hari, saya meyakini bahwa pembinaan SDM di Aceh, inovasi, kreativitas SDM menjadi salah satu pilar bagaimana teman-teman UID Aceh itu menerjemahkan visi besar PLN, strategic goal PLN ke dalam realita kehidupan kerja sehari-hari di lapangan. Baiklah Pak, baik Pak. Nah ini mungkin boleh disambung sama Pak GM nih Pak. Nah kalau berbicara tadi salah satunya adalah terkait dengan renewable energy Pak. Bagaimana potensi Aceh nih terhadap pertambahan dari renewable energy sehingga kita bisa mendapatkan green ya udara kita yang lebih segar gitu ya Pak GM ya. Ini gimana kira-kira Pak? Oke, pakai sekali. Jadi sebenarnya di Aceh itu kan banyak potensi ya terkait dengan green energy, baik itu dari hidro maupun terkait dengan solar panel maupun panas bumi. Kita berbicara di sini dalam kerangka operasional atau dalam hal yang real adalah potensi-potensi yang besar yang ada kita. Gimana kita sambungkan, kita edarkan dengan rencana besarnya di PLN kita. Sebagai contoh, salah satunya adalah hari ini kita yang ada di Gayulus atau Blangkejreng, itu ada potensi energi berupa PLTMH miliknya Pemda. Nah, kita juga tahu bahwa untuk membangun PLTMH atau PLTA, masa terbesar itu di Bendungan dan kemudian daerah rendaman itu besar. Nah, ada potensi di situ miliknya Pemda kita manfaatin. Nah, ini yang kemudian bendungannya dan kemudian rendaman milik Pemda itu kita manfaatkan dengan nanti pola kerjasama ekspor kita manfaatin. Jadi kita tidak perlu membangun dan kita tidak perlu melihara das, tapi bisa kita manfaatkan. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah dapat itu 4,2 MB. Contoh, dan peningkatan luar biasa. Kemudian berikutnya ada juga yang menjadi proyek nasional kita, itu di Air Nengar, Air Solo, Air Selah, Air Nuso, sama Nengar 2. Ini memang kita baru satu mega, tapi kita melihatnya bukan 1 meganya. Kalau ini sudah berhasil, insya Allah gitu ya, ini juga bisa diterapkan di tempat lain yang lebih besar. Karena kita itu di sini ada sekitar 324 MW yang potensi PLTMH. Tapi di daerah lain seperti Papua, kemudian Maluku, kemudian ada Kaltim, ada Kalbar itu sangat besar. Ini menjadi pilot project.
Jadi teman-teman di sini bergeraknya adalah hari ini memang kita menyiapkan untuk 3 unit ditambah pantauan cuaca, ada 5 unit, tapi ini sebagai pilot project. Dan ini sudah didesain, kemudian diliterasikan, dibuatkan BMP-nya supaya jalan baik. Kalau sudah, nanti tinggal ditempatkan, dicontoh, dilaksanakan di tempat lain. Ini kan hal yang sangat baik menurut kita. Bagaimana melihat tadi itu? Demikian juga potensi-potensi seperti kita ada PTS yang kecil ya. Kita tidak melihat kecilnya enggak. Tapi ini sebagai pilot project, ini sebagai salah satu micro lab itu untuk melaksanakan. Begitu ini kita tulis semuanya, kemudian itu juga dilaksanakan lain. Demikian juga ketika one stop service. Nah, berbicaranya satu bahwa menyambung tadi itu seluruh kita semuanya, teman semuanya itu growth itu pada mindset yang utama kita. Mindset growth itu muncul, masing-masing harus bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan ini dan tambahan itu harus terstruktur dan terukur. Kemudian ini diwujudkan, walaupun kecil, tapi kalau bisa kita maksimalkan ini akan bisa baik. Di sini kecil, ini akan bisa dimanfaatkan tapi besar. Dan insya Allah itu menjadi sebuah keunggulan sifatnya komparatif seluruh Indonesia dan kita bersama-sama bisa memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan kita. Baik, terima kasih Pak JM. Ini boleh saya balik sedikit Pak, point of view saya sebagai customer. Boleh izin ya Pak ya. Nah, kalau kita berbicara persiapan ke depan yang ya digitalisasi, transformasi gitu ya Pak ya. Nah, kita balik ke basic need-nya Pak. Customer pasti dia mau listriknya handal Pak, tidak padam. Nah, ini seperti apa sih Pak persiapan? Ini pasti ditunggu-tunggu bukan hanya oleh PLNS tapi oleh electrician nih Pak. Gimana ya Pak? Oke, jadi kita harus memahami bahwa amanah PLN itu kalau diboleh di satu kalimat tunggalnya adalah kita melistriki setiap titik masyarakat Indonesia secara handal dan tersedia secara sustainable. Jadi apa yang disampaikan oleh Kak Lana tadi itu menjadi satu amanah yang harus kita jaga sebagai proksi negara, PLN sebagai proksi negara, sebagai wakil negara di dalam menjaga kelistrikan nasional. Bagaimana kita akan membangun kelistrikan nasional itu semakin handal ke depan. Tadi saya sampaikan kita punya RUPTL 2025-2034, di mana di dalam RUPTL itu kita merencanakan membangun berbagai infrastruktur ketenaga listrikan. Dan kita berharap pembangunan ini bisa secara tepat waktu, tepat biaya, dan tepat kualitas, sehingga ini match dengan kebutuhan demand yang ada di dalam sistem kelistrikan. Sebagai contoh untuk Aceh, kita merencanakan membangun berbagai infrastruktur ketenaga listrikan untuk memperkuat sistem Aceh. Sistem 275 kV transmission line dari Sikli ke Arun, ke Pangkalan Susu akan kita bangun. Mungkin yang lebih dikenal tol listrik ya. Tol listriknya akan kita bangun dengan 275 kV sehingga ini memperkuat sistem kelistrikan di Aceh. Yang kedua juga kita akan bangun dari Tapatuan ke Sabu Salam juga akan kita bangun. Ya. Jadi itu bagian dari memperkuat evakuasi daya di sistem Aceh. Selain itu juga akan dibangun pembangkit ada di Aceh. PLTMG Krueng Raya itu 80 MW yang tadinya di RUPTL 2028 dengan dinamika sistem di Bali, Pak JM sudah mengusulkan untuk mengakselerasi pembangunan PLTMG itu. Di sisi lain kita juga harus melihat peluang potensi pengembangan baterai energi storage system yang memperkuat sistem kelistrikan di Aceh dan juga punya feature Black Start untuk sistem kehandalan di kelistrikan Aceh. Jadi itu yang kita rencanakan dalam RUPTL dan tentu rencana-rencana itu bukan hanya harus di atas kertas. Rencana-rencana itu harus benar-benar kita eksekusi untuk memastikan bahwa tugas tunggal kita amanat PLN untuk melistriki PLN, melistriki masyarakat secara handal dan tersedia setiap hari, itu bisa kita wujudkan. Oke, Pak Dir. Artinya kita sudah punya peta secara helikopter view terhadap semua kondisi ya Pak ya. Dari paling barat ke paling timur Indonesia itu kita sudah punya dan insya Allah itu akan segera kita tindak lanjuti begitu ya Pak Dir. Dan kita sedang tindak lanjuti. Contohnya hari ini di PLN secara nasional kita punya proyek P0 dan P0 Aksen. Itu 278 proyek yang kita akan eksekusi sebagai proyek akselerasi untuk mengatasi kebutuhan demand yang semakin hari semakin tumbuh. Dan ini direksi sudah mengambil keputusan proyek-proyek P0 dan P0 Aksen adalah proyek prioritas yang harus kita selesaikan di akhir tahun 2025 ini maupun di awal tahun 2026. Seluruh alokasi anggaran untuk proyek prioritas ini sudah ada dan kita akan eksekusi itu. Tentu eksekusi ini akan dilaksanakan oleh teman-teman di unit induk pembangunan dan juga teman-teman di manajemen proyek dan juga teman di subholding karena beberapa pembangkit akan dibangun oleh subholding dengan berkolaborasi
dengan perusahaan-perusahaan global dunia lainnya. Baik Pak Dir. Ya berarti spesialisasi ya, karena ya Electrizen di PLN itu ada pembangkitan, ada transmisi, ada distribusi, dan ada unit pembangun. Ya. Jadi itulah yang akan mengeksekusi semua RUPTL yang sudah disampaikan oleh Pak Dir tadi. Ya. Demikian ya Pak. Nah kita kembali ini Pak, bagaimana di Direktorat Perencanaan sendiri Pak, Bapak bisa memastikan bahwa semua pihak yang ada di dalam situ inline dan apa yang sudah kita cita-citakan ini, dan kita mulai melakukan itu Pak Dir. Oke. Makasih Kak Lana. Jadi kita memahami rencana itu hanyalah sebuah rencana. Pada akhirnya yang akan mengubah rencana itu menjadi sebuah realita, kenyataan adalah sebuah aksi. Saya selalu mengatakan kepada seluruh Electrizen, visi tanpa aksi itu hanyalah fantasi. Tetapi aksi tanpa visi hanyalah sensasi. Hanya kombinasi visi dengan aksi akan menghasilkan prestasi. Kita punya rencana jangka panjang perusahaan 2024-2028. Rencana jangka panjang ini kemudian kita turunkan sampai ke level individu. Hari ini kita sudah turunkan RJP korporasi itu menjadi RJP-nya Direktorat Distribusi. Ke depan, di dalam beberapa bulan ke depan, kita berharap RJP-nya Direktorat Retail juga akan selesai, sehingga dua direktorat yang menjadi ujung tombak pelayanan pelanggan kita akan selesai. RJP Distribusi dan RJP-nya Direktorat Retail akan kita cascading ke seluruh UID dan UIW di Indonesia. 22 UID dan UIW akan mempunyai RJP, dan akhir tahun ini 6 UID di seluruh regional Jawa, Madura, Bali akan selesai, dan kita harapkan di tahun 2026 nanti 16 UID lainnya juga akan mempunyai RJP-nya. Dan juga saya berharap UID Aceh bisa menjadi salah satu UID di luar Jawa yang mampu menyelesaikan RJP ini dengan lebih cepat dibandingkan UID lainnya. Dan kemudian kalau itu UID punya RJP, maka kita bisa turunkan ke itu RJP-nya UP3, turunkan ke WLP, dan pada akhirnya kita akan menurunkan itu ke setiap individu yang ada di PLN. Jadi semua orang di PLN akan punya mimpi yang sama, tetapi dia akan punya porsi kerja sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Jadi kita bangun pasal-pasal itu menjadi gambar utuh tentang PLN yang melistriki Indonesia dari ujung barat Sabang sampai ujung timur di Merauke, Ya. dari ujung utara di Miangas sampai ujung selatan di Pulau Rote. Ya, luar biasa sekali Pak Dir. Ya ini Pak GM sebagai pihak yang di-cascade nih Pak. Nah, seperti apa aksi agregatnya Pak, sehingga apa yang sudah disampaikan oleh board, oleh Pak Dirut, oleh Board of Director, kemudian di-cascade oleh unit-unit termasuk unit induk distribusi Aceh. Bagaimana nih Pak GM? Ya, terima kasih. Tentunya kita tidak bisa hanya berharap dari apa yang tadi disampaikan pusat, ya, itu dalam RJPP gitu, maupun dari OPT tadi. Gimana kemudian menjadi kita, gimana proses percepatan laksanakan sambil menunggu itu. Sebagai contoh bahwa tadi misalkan kita untuk layanan, untuk perbaikan, apa yang kami laksanakan, kami mulai berpikir bahwa apa yang ada di kita itu kita petakan secara detail. Sebagai contoh, salah satu bahwa kemarin kita mengusulkan untuk pembangunan GI yang ada di Aceh Jaya. Itu kan perlu percepatan. Dan kemudian harus RJP. Tapi masyarakat kan butuhnya lebih cepat. Maka yang melaksanakannya hari ini adalah apa yang bisa kami laksanakan. Satu, kami perlu perbaikan di tataran operasional di paling bawah adalah kami perbaiki terkait layanan dengan saya masang perbesar AVR, kemudian saya pasang kapasitor khusus. Ada 4. Nah itu akhirnya tegangan menjadi bagus sehingga masyarakat menjadi puas. Nah untuk kebutuhan berikutnya kita bekerjasama dengan Pemda, siapa-siapa yang masuk situ sudah kita himpun, itu menjadi dasar untuk penetapan percepatan GPT. Demikian juga ketika kemarin melaksanakan di daerah Kota Fajar, di mana kemudian masih satu situ masih PPLTD, di mana kemudian BP juga masih tinggi, andalan kurang. Kemudian inovasi dari teman-teman ya melalui synchronize dengan martabak itu kemudian dia bisa sinkron cepat. Yaitu layanan semakin bagus, BP kita juga masih turun. Nah ini terus kita lakukan seperti itu dengan manfaatnya masih teman. Jadi cascade itu kemudian kita terjemahkan. Terus gimana kita percepatannya? Kita petakan, kemudian kita ukur, kita mitigasi. Mitigasi nanti berupa kegiatan-kegiatan kita yang terdetail, terstruktur, dan terukur. Inilah yang terus dilaksanakan terus, kemudian teman-teman fasilitasi. Nah ini coba kita menerjemahkannya dari cascade itu menjadi apa yang bisa kita maksimalkan, dan dengan adanya detail terstruktur ukur tadi itu masing-masing kita itu akan tahu dia bisa melakukan siapa, melakukan apa, berapa banyak, kapan, ukurannya apa, mitigasi seperti apa. Jadi semua bisa memberikan kontribusi maksimal terhadap. Baik Pak JM, ini menarik sekali nih perbincangan kita, tapi karena memang waktu. Cuma last but not least nih Pak Dir,
tadi Pak Dir sampaikan bahwa harapannya berikutnya akan ada orang Aceh yang mungkin bisa menjadi direksi, mungkin bisa menjadi general manager. Ya. Ini Pak, kalau kami melihat 2 hari ini Bapak itu adalah orang yang sangat disiplin. Bahkan kita belum hadir, Bapak udah duluan hadir. Jadi kami jadi malu nih Pak Dir. Nah sebenarnya Pak, mungkin nilai-nilai apa nih Bapak sebagai top leader, bagian dari board of director-nya PLN Pak, memegang nilai-nilai sehingga menjadi seorang pemimpinnya memang luar biasa, begitu Pak? Tidak ada kesuksesan yang bisa diraih tanpa disiplin. Maka disiplin menjadi pondasi bagaimana kita meraih kesuksesan. Yang kedua, tidak ada kesuksesan yang bisa kita capai tanpa kompetensi. Jadi kompetensi di bidang apa yang kita harus lakukan menjadi prasyarat. Yang ketiga, tidak ada kesuksesan ya karena kita sendiri. Maka kesuksesan hanya bisa dibangun ketika kita bisa berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, berbagai orang yang membuat kita menjadi berhasil mencapai sesuatu. Dan yang keempat, saya kira tidak ada keberhasilan yang dicapai kalau itu tidak dilakukan secara sistematis. Pak Jiem benar sekali, kalau kita mengenal terstruktur, sistematis dan masif, maka tidak ada keberhasilan yang bisa dibangun tanpa dia sistematis dibangun. Jadi keberhasilan pasti dibangun dari satu mimpi besar. Tanpa mimpi besar, maka kita tidak akan punya gerak untuk melakukan sesuatu yang besar. Kalau kita punya mimpi besar, maka setiap hari kita terbangun, maka kita akan mewujudkan mimpi itu. Jadi satu pesan ke seluruh rekan-rekan elektrisian, 4 hal pondasi tadi harus teman-teman punyai secara keseluruhan. Disiplin menjadi pondasi, kompetensi menjadi pondasi, kolaborasi menjadi pondasi, dan visi yang tersistematis yang menggerakkan kita untuk terus bekerja setiap hari, datang dengan penuh passion, datang dengan penuh semangat, itu adalah kunci keberhasilan kita. Dan satu yang harus kita pahami, kita bekerja di PLN bukan hanya sekedar bekerja, tetapi bekerja untuk membangun Indonesia, bekerja untuk menciptakan amal ibadah. Karena tidak ada listrik, maka orang tidak bisa membaca Quran, orang tidak ada bisa berpendidikan, orang tidak bisa menyelenggarakan rumah sakit, orang tidak bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Sehingga itulah pondasi yang harus kita bangun, menjadi bagian dari PLN, bukan hanya menjadi bagian dari keluarga besar PLN, tapi menjadi keluarga besar Republik Indonesia yang kita cintai. Baik. Gitu Kak Lana. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak JM untuk bincang-bincang hari ini. Terima kasih juga Pak Dir untuk kesediaan Bapak juga hadir di podcast room ini. Dan Elektrizen, kita tidak boleh berfantasi, tidak boleh berhalusinasi. Tapi kalau ada visi, lakukan dengan aksi yang nyata seperti dipesankan oleh Pak Dir. Untuk menghasilkan prestasi. Oke, ya terima kasih Elektrizen yang sudah menyaksikan podcast room hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.